Selamat datang di channel Muwahhidah Gelombang Tengah Malam, tempat di mana cerita berhenti menjadi dongeng dan mulai menjadi kemungkinan. Malam ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya. Ia hanya berkata, "Tolong sebarkan ceritaku agar orang lain tidak memilih jalan yang sama. Inilah kisah rumah kontrakan lorong 7. Oh iya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya." Baiklah, mari kita masuk ke ceritanya. Alina baru pindah ke sebuah kota kecil karena pekerjaannya sebagai perawat. Setelah bertahan-tahan hidup di kota besar yang penuh hiruk-pikuk, ia sebenarnya merindukan ketenangan. Namun gajinya yang pas-pasan membuatnya harus berhitung ulang dalam segala hal, termasuk tempat tinggal. Ia membutuhkan kontrakan yang murah, aman, dan tidak terlalu jauh dari klinik tempatnya bekerja. Berhari-hari ia mencari, sampai akhirnya ia menemukan sebuah kontrakan di lorong 7. Jalannya sempit, agak gelap, dan jarang dilewati orang. Tapi harganya hampir setengah dari kontrakan lain. Terlalu menggiurkan untuk diabaikan. Serius, semurah ini masih kosong? Wajah Alina tampak cerah, seolah ia baru saja menemukan solusi dari seluruh masalah hidupnya. Masih. Rumahnya memang sederhana, tapi kalau kamu kuat tinggal sendirian, cocok kok. Seharusnya, Alina curiga dengan nada suara sang pemilik yang terdengar seakan ingin memperingatkan. Tapi ia sedang lelah setelah perjalanan panjang, dan harga itu terasa seperti pertolongan dari langit. Begitu pintu dibuka, udara lembab menyergap masuk ke hidungnya aroma khas bangunan yang lama ditinggalkan. Namun, secara mengejutkan, rumahnya tampak bersih. Cat dindingnya memang memudar, tapi tidak ada debu berlebihan. Hanya saja, ada satu hal yang langsung mengganggu matanya. Di ruang depan, tergantung sebuah lukisan wajah perempuan. Rambut panjang hitamnya menutupi sebagian muka, senyumnya kecil, samar. Tapi matanya, ya Tuhan, matanya tampak seperti mengikuti Alina kemanapun ia bergerak. "Bu, lukisan ini bisa saya lepas?" "Jangan. Kalau bisa, jangan disentuh. Biarkan saja di situ." Kalimat itu terucap terlalu cepat, terlalu panik, dan tatapan sang ibu mendadak berubah. Seperti seseorang yang menyimpan sesuatu yang berat dan mungkin berbahaya. Malam pertama terasa biasa, sampai lewat tengah malam. Alina yang semula tidur pulas, tiba-tiba terbangun tanpa alasan. Ruangan itu begitu sunyi, terlalu sunyi untuk sebuah lingkungan pemukiman. Jam dinding berdetak dengan ritme yang seakan melambat, dan angin dari celah jendela membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Dalam kesunyian itulah, ia mendengar suara yang membuat jantungnya terhenti sesaat. Tok, tok, ketukan pelan, teratur, seperti seseorang mengetuk dengan punggung jari. "Siapa, Bu pemilik?" Suara Alina bergetar, setengah berharap itu hanya kesalahpahaman. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati pintu utama dan mengintip melalui celah kecil di pinggirnya. Lorong di luar tampak kosong, gelap, hanya diterangi lampu jalan yang redup dari kejauhan. Tak ada satupun bayangan manusia. Lorong itu begitu sepi, seakan dunia di luar rumah telah berhenti. Namun ketika ia menutup pintu, tok, tok, lalu berhenti mendadak, seolah sesuatu menyadari bahwa ia sedang diawasi. Alina menahan napas. Suara itu tidak berasal dari luar. Ada jeda hening yang sangat panjang sebelum ia mendengar sesuatu. Kali ini lebih dekat, lebih halus, berasal dari arah ruang depan. Lebih tepatnya, dari arah lukisan. "Tidak, ini cuma sugesti, cuma capek. Aku cuma butuh tidur." Ia memaksa dirinya kembali ke kamar, memejamkan mata ropet-ropet sambil memeluk guling. Ia mencoba mengabaikan detakan jantungnya sendiri yang terdengar terlalu keras di telinga. Malam itu akhirnya berlalu, tapi rasa tidak nyaman itu terus mengikuti Alina, bahkan ketika matahari sudah terbit. Keesokan harinya, saat ia sedang menyapu halaman kecil di depan kontrakan,
Tetangganya seorang pria paruh baya dengan topi lusuh menyapanya. Kontrakan itu sudah lama kosong. Kamu penyewa pertama setelah 2 tahun. Tapi kan pemilik bilang sering disewakan. Nada suaranya kebingungan, tetapi juga sedikit takut. Bu itu baik, tapi suka menyembunyikan sesuatu. Apalagi soal rumah ini. Tatapannya mengarah ke pintu kontrakan. Seperti ia enggan menatap terlalu lama. Perkataan itu terus terngiang di kepala Alina sepanjang hari. Ada rasa berat di dadanya, seperti firasat buruk yang baru mulai tumbuh. Dan meskipun ia mencoba mengalihkan pikiran dengan membersihkan kamar atau memasak makan malam sederhana, ia tetap merasa seperti ada sesuatu atau seseorang yang memperhatikannya dari sudut-sadit gelap rumah itu. Malam berikutnya lebih aneh, lebih sunyi dari sebelumnya. Dan kesunyiannya terasa seperti peringatan, bukan ketenangan. Bisikan jauh, gema langkah kaki, ambience tidak stabil seolah udara di dalam rumah bergelombang perlahan. Alina terbangun dengan perasaan seperti sedang diawasi. Dadanya terasa berat, seperti ada sesuatu yang berdiri terlalu dekat dengan tempat tidurnya. Ia mendengarkan tak ada suara manusia, hanya bisikan samar yang sulit dipahami, seperti datang dari balik dinding. Dengan tubuh gemetar, ia bangkit dan membuka sedikit pintu kamarnya. Di ujung lorong kontrakan ia melihatnya bayangan perempuan. Rambut panjang hitam menjuntai, menutupi seluruh wajah. Tubuh perempuan itu berdiri kaku, tidak bergerak sedikit pun, seolah terpatung. Hanya kehadirannya saja sudah cukup membuat udara di lorong terasa membeku. Siapa? Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang menekan dan aroma lembab yang tiba-tiba menguat. Dengan tangan bergetar, Alina menyalakan lampu lorong. Cahaya putih kekuningan menyala, dan dalam sekejap, bayangan itu menghilang, seperti tidak pernah ada. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Namun saat ia melirik ke ruang depan, kedua matanya membesar. Lukisan perempuan berambut panjang itu tampak berbeda. Senyumnya yang sebelumnya samar kini terlihat lebih lebar, lebih jelas, dan jauh lebih mengganggu, seperti baru saja menikmati sesuatu. Alina memutuskan ingin melepas lukisan itu. Sejak pertama kali memasuki rumah ini, ia selalu merasa lukisan itu hidup. Setiap kali ia melewati ruang depan, ia merasakan tatapan yang mengawasinya dari balik cat minyak yang sudah menguning. Malam demi malam, ia merasa semakin tidak nyaman. Seakan lukisan itu bukan hanya dekorasi dinding, tetapi mata yang mengintip ke dalam rumah dan ke dalam dirinya. Kursi digeser, napas berat Alina terdengar jelas, putus-putus seperti menahan ketakutan. Aku cabut paku ini. Selesai urusannya. Tangannya bergetar saat ia menaiki kursi kayu tua itu. Ia meraih bingkai lukisan dengan ragu, merasakan dingin yang tidak wajar pada permukaannya. Dengan keberanian yang tersisa, Alina menarik paku yang menahannya. Suara paku dicabut, krekek. Begitu lukisan dilepas, dinding di belakangnya memperlihatkan bekas noda merah tua. Bukan darah, tapi warnanya seperti bercampur antara tanah, karat, dan sesuatu yang digores berulang-ulang. Bentuknya tak teratur, seolah seseorang pernah menggambar sesuatu di sana, lalu buru-buru menutupinya dengan lapisan cat baru. Alina menelan ludah. Perasaan tidak enak memenuhi dadanya. Kemudian, rumah mulai bergetar pelan. Getaran itu sangat halus pada awalnya, seperti gempa ringan yang hanya terasa di telapak kaki. Namun, lama-kelamaan, getaran itu semakin jelas, seperti ada sesuatu atau seseorang yang bergerak di bawah lantai kayu tua itu. Dak-duk, dari bawah lantai, perlahan, tapi semakin mendekat. Ya Tuhan, suara Alina melemah, hampir tidak terdengar. Tiba-tiba semua lampu padam, seluruh rumah tenggelam dalam kegelapan, pekat kegelapan yang terasa terlalu total untuk sekadar mati listrik biasa. Dalam gelap itu, Alina merasa udara di ruangan berubah dingin. Dingin yang menggigit sampai menusuk tulang. Dengan mata yang perlahan menyesuaikan,
Alina melihat siluet samar berdiri di sudut ruangan. Perempuan dari mimpinya. Perempuan berambut panjang yang selalu menampakkan diri di batas antara tidur dan sadar. Kali ini, ia tidak samar. Ia nyata. Napas perempuan, pelan tapi dalam, seperti napas seseorang yang berdiri sangat dekat. Perempuan itu tidak bergerak. Hanya rambut panjangnya yang jatuh menutupi seluruh wajah, membuat wujudnya tampak seperti bayangan gelap yang menghisap cahaya. Perlahan, perempuan itu mengangkat satu tangannya. Telunjuknya menunjuk tepat ke arah dinding tempat lukisan itu sebelumnya tergantung, dan dalam suara yang hampir tidak terdengar, seperti hembusan udara yang dingin. Kembalikan. Alina membeku. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Dengan tangan gemetar, ia menempelkan kembali lukisan itu ke dinding. Begitu bingkai itu menyentuh permukaan, getaran rumah berhenti. Dak, seperti sesuatu yang sebelumnya menghantam lantai, akhirnya berhenti. Dalam sekejap, lampu kembali menyala. Ruangan terang, namun terasa lebih dingin. Perempuan itu menghilang, seakan tidak pernah ada. Yang tersisa hanyalah jejak lembab di lantai bekas langkah, atau mungkin tetesan air yang perlahan menguap, menyisakan bau tanah basah. Keesokan paginya, Alina pindah tergesa-gesa, tanpa sarapan, tanpa mandi, tanpa menoleh lagi ke sudut-sudut rumah yang semalam nyaris merenggut kewarasannya. Ia hanya memasukkan barang-barangnya secara acak ke dalam koper dan tas plastik, bahkan beberapa barang tertinggal di dalam kamar. Ia tidak peduli. Yang penting adalah keluar dari rumah itu secepat mungkin. Wajahnya pucat, matanya merah karena kurang tidur dan ketakutan. Setiap kali ia melewati lukisan itu untuk terakhir kalinya, ia merasa tatapannya bergerak, mengikuti, memperhatikan. Dan itu sudah cukup membuat lututnya hampir goyah. Ia kembali menemui pemilik rumah. Wanita itu sedang menyiram tanaman kecil di halaman samping ketika melihat Alina mendekat. Ekspresi sang pemilik langsung berubah seolah ia sudah tahu apa yang akan Alina katakan. Bu, lukisan itu, ada seseorang di rumah itu. Suara Alina bergetar, sebagian karena takut, sebagian karena emosi yang tertahan. Dia, adikku, mati di rumah itu, dan ia tak suka rumahnya diubah. Sang ibu pemilik menunduk, jemarinya meremas gagang watering can yang basah. Siapapun yang mencoba melepas lukisannya, selalu didatangi. Penjelasan itu terasa seperti hantaman keras di dada Alina. Ia tidak tahu mana yang lebih buruk. Kebenaran bahwa ia semalam benar-benar melihat sosok itu, atau kenyataan bahwa pemilik rumah mengetahuinya sejak awal. Wajah sang pemilik tampak dipenuhi rasa bersalah, namun juga ketakutan yang sudah lama ia pendam. Alina tidak sanggup berkata apa-apa lagi. Ia mengangguk pelan, lebih sebagai refleks daripada persetujuan, sebelum memutar badan dan pergi dari halaman rumah itu. Langkahnya cepat, seolah ia takut sesuatu akan mengejarnya dari belakang. Dan benar saja, ia tidak berani menoleh. Tidak, walau sekali. Rumah kontrakan itu kini kembali kosong, sunyi, sama seperti 2 tahun terakhir sebelum kedatangan Alina. Pintu depannya tertutup rapat. Tirainya bergerak sedikit karena angin yang menyusup lewat celah jendela yang retak. Di balik kaca kusam ruang depan, lukisan perempuan berambut panjang itu masih tergantung. Tidak pernah jatuh, tidak pernah berpindah tempat. Hanya diam. Namun tatapannya tampak selalu mengikuti apapun yang lewat di depan rumah. Seperti pengawas yang tak pernah tidur. Angin malam berdesir lembut, lalu suara bisikan singkat halus, hampir tidak terdengar. Jika suatu hari, kamu melewati lorong 7 dan melihat rumah kecil dengan lukisan perempuan berambut panjang, jangan berhenti. Lorong itu memang tampak biasa di siang hari, tapi berbeda saat matahari mulai turun. Banyak yang melewatinya dengan cepat tanpa menoleh, tanpa memperhatikan, karena mereka tahu ada yang mengamati dari balik kaca jendela itu. Dan jangan sekali-kali menatap lukisannya terlalu lama, sebab beberapa orang bersumpah pernah melihat lukisan itu tersenyum balik.